يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون كذلك العذاب فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Para orang tua kami, tuan-tuan guru, para alim ulama, jamaah kajian rutin Riyadhus Shalihin Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diliputi taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, ibu-ibu, bab yang ke-69. Iya, bab yang ke-69. Hari ini kita akan ngaji satu bab yang bicara tentang bab istihbabil uzlah inda fasadin nas waz zaman awil khawfi min fitnati fid dini wa wuqu'in fi haramin wa syubuhat wa nahwiha.
Bab tentang kesunahan menyendiri. Dalam bahasa agama disebut dengan uzlah. Saya pengen kasih tahu ibu-ibu dulu, bapak-bapak. Kitab yang kita kaji ini kan karyanya Imam Nawawi. Siapa, Bu? Isinya tentang hadis-hadis. Seolah-olah kitab ini sekedar kumpulan riwayat hadis. Sebenarnya tidak. Kitab ini sebenarnya kitab tasawuf, kitab akhlak, tetapi dimodifikasi dengan mencantumi hadis-hadis. Makanya kalau kita lihat bab-babnya itu mirip dengan bab-bab yang bicara tentang akhlak dalam tasawuf. Hari ini kita akan bicara satu akhlak yang disebut dengan al-uzlah. Uzlah artinya adalah menyendiri. Apa, Bu? Ternyata tidak semua rame-rame itu mengasyikkan. Tidak semua keramaian itu menyehatkan. Kadang-kadang keramaian itu membuat penat dan sumpek. Halo, Assalamualaikum. Kita butuh healing, self care kata anak milenial sekarang tuh. Kita perlu menyendiri, self talk, ngomong sama diri kita. Apa? Self talk apa? Ngomong sama diri. Gimana ngomong sama diri, Bu? Bu, ngomelin diri sendiri begitu? Ngerutu? Enggak. Kita perlu diam sejenak, menyendiri. Dalam bahasa agama itu disebut uzlah. Apa, Bu? Uzlah. Uzlah ini, uzlah apa artinya? Menyendiri. Uzlah ini dibagi dua. Berapa, Bu? Dua. Ada al-uzlah al-jahil, ada al-uzlah al-arif. Yang pertama ada al-uzlah al-jahil. Uzlahnya orang-orang bodoh yang tidak ngerti agama. Namanya al-uzlah al-jahil. Contohnya apa? Ansos. Tahu ansos? Antisosial. Cuek sama tetangga. Kagak openan sama orang, mau tetangga lahiran, nikahan, mati, bodoh amat. Ini namanya al-uzlah al-jahil, menyendiri, tetapi menyendirinya bukan karena akhlak agama, tetapi karena jahil, kebodohannya. Disebut juga bahasa Arabnya intiwai as-salbi, antisosial, ansos. Ya. Sama tetangga nggak kenal. Ya, Bu ya? Bu. Ya, cuek. Ya. Padahal bertetangga. Coba itu, Bu. Kok bisa hidup begitu, Bu ya? Ya, Allah ya Karim. Ya, itu namanya al-uzlah al-jahil atau intiwa is-salbi. Nah, yang diomongin dalam bab ini bukan uzlah yang kayak begitu, bukan. Yang diomongin dalam kitab ini yang Ibu pegang tuh, fotokopiannya, yang dimaksud pengarang kitab ini adalah al-uzlah al-arif. Menyendiri, tetapi menyendiri yang dimaksud adalah menyendirinya orang-orang arif, orang-orang ahli ibadah, orang-orang alim, orang-orang soleh. Bagaimana cara mereka menyendiri? Kita pengen lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Ini dalil kenapa kita kudu menyendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru
ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Salah satu nasihat para nabi dan rasul adalah nasihat kepada umat mereka agar disuruh firor. Apa itu firor? Firor itu berlari menuju Allah. Apa maksudnya? Apa maksud berlari menuju Allah? Bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk jadi orang baik, bersemangat hijrah, bersemangat tobat, bersemangat lebih baik. Itu namanya firor. Apa Bu? Assalamualaikum. Firor, ya, berlari. Apa kata Imam Sahal Al-Tustari? Beliau mengatakan, man arafallaha farra min kulli syai'in siwahu. Orang yang kenal sama Allah, maka dia akan lari dari selain Allah. Halo, Assalamualaikum. Orang yang kenal sama Allah, maka dia akan lari dari selain Allah. Apa maksudnya? Orang kalau udah tahu Allah, udah kenal sama Allah, dia tidak tertarik lagi kepada yang bukan Allah. Dia nggak tertarik lagi sama makhluk, dia nggak tertarik sama manusia, dia nggak tertarik sama yang lain-lain, dia nggak tertarik sama omongan orang, dia nggak tertarik sama penilaian orang, nggak tertarik. Apa yang membuat dia tertarik? Cuman satu, Allah. Orang kalau sudah tertarik sama sesuatu, maka dia akan lari kepada yang dia membuat dia tertarik. Orang tertarik sama sembako, dari subuh ngantri lari buat dapat BLT. Tuh, kenapa dari subuh orang udah ngantri biar dapat BLT? Dia tertarik sama BLT itu, Bu. Orang hanya akan berlari dengan apa yang membuat dia tertarik. Itu teorinya. Ketika orang tertarik sama Allah, dia hanya berlari menuju Allah. Maksudnya bukan kita nggak berusaha, bukan kita nggak kerja, bukan kita ibadah mulu, bukan. Ini kita sedang bicara tentang sikap, ya, hati, jiwa, bahwa dalam hidup ini kita mesti punya sikap tentang bahwa kita hanya harus tertarik sama Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tujuannya hanya Allah. Karena kalau kita coba, Bu, ibu ngaji, ibu ibadah, ibu taklim, ibu arisan, ibu kumpul-kumpul, tetapi motifnya, tujuannya karena makhluk, capek, Bu. Halo, Assalamualaikum. Mau arisan, mau ngaji, motifnya, niatnya karena makhluk, capek. Aduh, saya kehabisan baju lagi ya. Bulan kemarin udah pakai warna itu. Ya, bulan ini masa itu lagi? Kagak ngaji. Tuh. Kenapa jadi kagak ngaji? Karena mikirin orang. Kenapa orang yang dia pikirin? Karena dia lebih tertarik sama orang. Orang yang pikirannya cuma Allah, nggak jadi soal, Bu. Yang penting datang ngaji, Allah senang, selesai, kelar urusan. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Itu maksudnya, Bu. Nah, orang tidak mungkin uzlah. Jadi uzlah itu adalah menyendiri, ya. Ini kita sedang bicara tentang bab boleh menyendiri jika bersama-sama membuat kita jauh dari agama. Itu maksudnya. Kita boleh menyendiri jika dengan bersama-sama kita lebih tidak baik, jauh dari agama, maka boleh menyendiri. Ya, ada tongkrongan, banyak pilihan tongkrongan, ya. Tapi tongkrongan satu pun kagak ada yang baik. Yang satu kang gibah, yang satu kang fitnah, yang satu kang gosip. Semuanya ngajak nongkrong. Ibu pilih yang mana? Pilih uzlah, menyendiri di rumah. Itu lebih afdal. Itu maksud hadis ini.
Halo, Assalamualaikum. Iya. Lah ibu ikut nongkrong di tukang gosip. Entar kalau kagak diladenin, dia marah. Diladenin kita berdosa. Coba bu, nggak ada maslahatnya. Lebih bagus di rumah. Ngapain? Nonton gosip. Lah sama baik bu. Jangan nonton gosip. Di rumah apa kek? Ya ngoprek dapur. Ya jahit yang sobek. Masak buat kue apa kek? Atau nonton drakor. Kagak apa-apa dah nonton drakor dah. Daripada nonton gosip. Halo, Assalamualaikum. Paham kagak ini? Bu, ini bab ini yang kita pelajari ini penting buat ibu-ibu nih bu. Ya, kadang-kadang kita terlalu takut nggak punya teman, takut dicuekin orang, takut dianggap tidak punya teman, takut tidak dianggap takut tidak diorangkan, takut tidak dikasih panggung di sosial. Ya. Nah, dalam agama kita disuruh punya sikap i'tizal, uzlah, berpaling dari manusia. Nah, berpaling dari manusia ini bukan berarti ibu nggak punya teman, ya, bukan. Yang berpaling itu hati. Ya, mata bah berteman, kaki mah berteman. Kita nggak apa-apa berteman sama orang nongkrong, tapi hati kita jangan ikut nongkrong sama dia. Paham nggak? Bagaimana caranya itu? Bagaimana? Ya bagaimana ya? Ibu kudu demen dulu bu. Ibu kalau demen sama sesuatu diajak ngobrol, tapi pikirannya mikirin yang ibu demenin. Tuh, ibu nongkrong sama teman, tetapi hatinya nggak ikut nongkrong. Ya, hatinya itu tetap ingat Allah, ingat dosa, ya, ingat pahala. Itu begitu. Ingat apa yang diajarkan agama, itu namanya juga uzlah. Saya ulang ya, uzlah terbagi dua, ada uzlatul jahil, ada uzlatul arif. Uzlatul jahil atau intiwa isalbi, orang yang antisosial. Dia nggak mau open apa yang terjadi di masyarakat, ya, cuek, ya, mau orang sakit lahiran, mau orang kawin lagi, dia cuek aja tuh. Ini intiwa isalbi nih. Coba itu. Ini bodoh, orang bodoh. Ini nggak boleh dicontoh. Nggak boleh kita begini. Kita kalau diundang datang bu. Sunnah. Ini ada orang ansos. Iya. Tetangganya meninggal, dia malah karaokean di rumah. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang kedua ada al-uzlah al-arif. Uzlahnya orang-orang bijak, para ulama, orang soleh. Yaitu mereka menyendiri bukan ansos. Mereka menyendiri bukan antisosial. Mereka menyendiri bukan permisif. Mereka menyendiri bukan cuek. Mereka menyendiri bukan egois. Tetapi mereka menyendiri ketika mereka melihat realita di mana zaman, di mana tempat mereka tinggal udah nggak bisa diperbaiki. Maka satu-satunya solusi adalah uzlah, menyendiri. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Ya, Nabi SAW juga melakukan uzlah, khalwah, bertahanuf atau bertahannuth. Nabi ke Gua Hira, ya, itu melakukan uzlah bu. Kenapa? Karena orang jahiliyah udah nggak ketulungan jahiliyahnya, ya, dikasih tahu udah nggak mau denger. Sementara yang baik cuma Nabi sendiri, nggak bisa satu orang baik ngelawan yang buruk banyak. Satu-satunya solusi adalah Nabi mengamankan diri. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak mengamankan diri, Nabi terkontaminasi. Nabi bisa terpengaruh sama jahiliyah itu. Maka ketika Nabi uzlah, tidak lama malaikat Jibril datang. Iqra, bacalah. Itulah turun wahyu pertama dalam bentuk Al-Quran. Halo, Assalamualaikum. Ibu-ibu, uzlah, menyendiri itu tidak sama dengan bertapa.
Tahu Ibu, bertapa? Hah? Bagaimana orang ke gua-gua, ya, bertapa, kagak makan, kagak minum, ya, biar auranya kebuka. Itu Bu, itu beda, itu bukan uzlah. Uzlah itu orang menyendiri buat Allah, itu uzlah. Bertapa itu orang menyendiri untuk nafsu. Kenapa dia bertapa? Biar kebal, biar ilmu kanuragannya masuk. Berarti kan untuk nafsu, bukan untuk Allah. Beda atau sama? Beda, itu dukun. Iya, ini mah bukan dukun, ini akhlak. Ketika kita merasa kondisi, ketika kita merasa tempat kita tinggal vibes-nya udah nggak enak, bisa menghancurkan iman kita, menghancurkan agama kita, dan hanya kita yang berjuang untuk jadi orang baik, maka lebih baik menyendiri. Itu maksudnya. Paham Bu? Bu, Assalamualaikum. Paham? Iya, ini harus paham dulu ini. Nah orang kalau nggak paham nanti ya bisa apa, kemana-mana pikirannya. Dianggap uzlah itu orang yang bertapa, bukan. Iya, beda. Ya, dan Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Kenapa Imam Nawawi meletakkan ayat ini pada bagian yang pertama sebagai landasan bab ini? Karena orang tidak mungkin bisa uzlah, menyendiri untuk Allah, kalau dia tidak firor, ya, kalau dia tidak tertarik kepada Allah. Dia tertarik baru dia berlari menuju Allah, namanya firor. Nah, saya pengen jelaskan begini Bu, dalam istilah lain, dalam ilmu akhlak ada dua istilah lagi. Ada namanya khalwah, catat apa Bu? Khalwah, Pak. Yang kedua ada namanya jalwah. Apa namanya? Jalwah. Apa bedanya? Khalwah itu Bu, istilah lain dari uzlah. Apa Bu? Istilah lain dari uzlah. Dia menyendiri, jauh dari manusia, ya, jauh dari manusia. Khalwah, ya, seperti yang dilakukan Nabi ketika di Gua Hira, itu khalwah. Nah, selain khalwah ada namanya jalwah. Jalwah itu berbaur dengan manusia tapi hatinya dengan Allah. Itu namanya jalwah. Kalau khalwah menjauhi manusia dan hatinya bersama Allah, namanya khalwah. Ya. Tapi kalau jalwah bersama manusia, dia seperti manusia biasa, bertetangga, belanja di pasar, tetap sama, tapi hatinya nggak sama manusia, hatinya sama Allah, namanya jalwah. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan, khalwah atau jalwah? Tergantung. Iya. Kalau iman kita kuat, nggak terkontaminasi, nggak ke distract, ya, maka lebih bagus jalwah. Kita tetap berbaur sama orang, tapi hati kita dekat sama Allah. Syukur-syukur kita bisa nasehatin orang, dan orang kita bisa ajak sama-sama dekat ke Allah. Itu top, keren. Tetapi kalau sikonnya tidak, situasinya tidak memungkinkan, yang lain semua jahiliyah, sementara yang kagak jahiliyah cuman kita. Ini mah contoh doang ini. Kalau kita dakwahin orang, kita disantet, dibunuh. Lah, bagaimana mau dakwah? Maka lebih bagus khalwah. Halo, Assalamualaikum. Loh, kalau di sini mah kagak cocok khalwah. Orang baik semua di sini. Maka tidak cocok menggunakan istilah khalwah, tapi jalwah. Apa? Jalwah itu apa? Tetap bersosial, bertetangga, berinteraksi, berta'awun, berta'ayush, tetapi hatinya melakukan semuanya, melakukan muamalah, melakukan transaksi, melakukan bertetangga, itu semuanya karena Allah, bukan karena makhluk.
Itu namanya jalwah. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmu psikologi nggak punya konsep ini, Bu. Ini yang punya konsep ini ilmu tasawuf. Luar biasa tuh ulama kita meracik istilah-istilah itu. Nah, baik. Hadis yang pertama, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani. Tapi dalam kitab saya ada lagi ya, apa al-khafi. Ini kalau dalam fotokopiannya cuma 2 ya. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling demen, paling cinta sama siapa? Al-'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah cinta sama 3 orang. Di sini disebut 2 orang aja. Yang pertama, at-taqi, orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang yang bertakwa. Apa itu takwa, Bu? Iya. Arti yang paling sederhana takwa adalah mengerjakan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Itu arti yang paling sederhana. Itu pun bukan kadang-kadang, itu pun kita kagak lolos-lolos. Meninggalkan yang Allah larang dan mengerjakan yang Allah perintahkan. Salat, zakat, puasa, haji, berbuat baik sama orang, enggak ngegibah orang, enggak nyampurin urusan orang, enggak julid sama orang, enggak flexing, enggak sombong, enggak pamer. Sulit apa enggak? Nah, itu takwa yang paling sederhana. Meninggalkan yang Allah larang, itu takwa. Sudah? Sekarang, tingkatan yang kedua, apa itu takwa? Tingkatan yang kedua, takwa itu adalah meninggalkan yang boleh. Coba. Halo, Assalamualaikum. Tadi tingkatan yang pertama apa? Meninggalkan yang dilarang. Udah jelas, kenapa ditinggalkan? Karena dilarang. Tapi tingkatan yang kedua, meninggalkan yang boleh supaya tidak terjerumus kepada yang tidak boleh. Contoh, seperti puasa. Minum boleh nggak, Bu? Asalnya boleh. Makan boleh. Nyium bini sendiri? Lah boleh, Pak. Tetapi puasa ngajarin, tinggalkan yang boleh supaya terlatih tidak terjerumus kepada yang tidak boleh. Kalau dia bisa disiplin kepada yang boleh, maka dia bisa lebih disiplin kepada yang tidak boleh. Paham nggak? Nggak paham? Au ya? Panas kayaknya ini. Begini maksudnya, orang kalau menjauhi yang nggak boleh itu biasa. Dilarang. Ya, itu mah biasa. Tetapi ini ada yang boleh dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya terlalu banyak. Karena jika terlalu banyak, dia akan jatuh kepada yang haram. Jatuh kepada yang syubhat. Ya. Saya coba kasih contoh. Beli baju hukumnya apa, Bu? Bu, beli baju hukumnya apa? Boleh. Check out keranjang kuning. Hukumnya apa? Keranjang kuning apa keranjang oranye? Terus beli daster hukumnya apa? Ganti tas apa hukumnya? Bener boleh, Bu. Tapi ada orang yang tiap minggu beli tas. Hah? Ya.
Nah, orang yang bertakwa itu dia bukan hanya meninggalkan yang dilarang, tapi meninggalkan yang dibolehkan, supaya tidak latah terjebak kepada yang haram. Itu maksudnya, Bu. Dia tahu beli tas itu boleh, tapi terlalu banyak membuat dia apa? Tamak, rakus, tidak qanaah, nggak merasa cukup. Itu tingkatan takwa yang kedua. Iya. Paham, Bu? Maksudnya, Bu? Halo, Assalamualaikum. Iya. Nah, takwa yang paling puncak. Aduh. Jadi takwa yang pertama apa? Meninggalkan yang tidak boleh. Yang kedua, meninggalkan yang boleh. Sama kayak orang lagi ihram. Lagi ihram kagak boleh pakai parfum. Kagak boleh berhubungan suami istri. Nggak boleh membunuh hewan. Nggak boleh. Padahal tadinya boleh. Tapi ihram itu melatih agar kita terbiasa tidak melakukan yang boleh. Sama intinya begini. Takwa yang pada tingkat yang kedua itu ya mengajarkan kita untuk disiplin seperti orang orang yang ikut olahraga olimpiade itu, Bu. Dia kan kudu jaga badannya, kudu nge-gym, kudu tahan makan. Orang petinju itu dia kan kudu tahan bobot badannya, karena lewat sekilo dia nggak bisa masuk ring. Halo, Assalamualaikum. Coba tanya sama yang pemain tinju, apa hukum makan terlalu banyak? Dia akan bilang nggak boleh. Padahal menurut kita boleh-boleh aja, Bu, mindo. Ya, Bu, ya? Bu, lah kita tiap makan mindo, Bu. Kagak nasinya, kagak lauknya. Tapi buat seorang olahragawan nggak boleh, Bu. Karena begitu dia mindo, bobotnya naik, dia kalah sebelum bertempur. Nggak bisa masuk ring, didiskualifikasi. Nah, itu takwa level kedua. Ya. Nah, level ketiga takwa itu adalah meninggalkan semua kecuali Allah. Nah, itu para nabi itu sudah, ya, para rasul sudah itu. Para nabi, para rasul, dia udah nggak ngelihat yang lain-lain, yang dia lihat Allah. Nah, itu udah para nabi, udah para rasul. Ya. Kalau kita yang pertama aja nyungsep mulu, Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, Allah demen banget sama orang yang kayak begitu, Bu. Orang yang bertakwa, dia meninggalkan yang kagak boleh, ya, dan mengerjakan yang boleh. Ya, itu Allah senang banget sama yang begitu. Yang kedua yang Allah senangin adalah Al-Ghani, orang kaya. Apa yang dimaksud orang kaya ini? Yang dimaksud kaya di sini adalah ghinan nafs, kaya jiwa. Ya. Apa yang dimaksud dengan kaya jiwa? Hatinya hanya butuh kepada Allah dan tidak merasa butuh kepada makhluk. Orang yang kaya, apa arti orang kaya? Orang kaya adalah orang yang tidak butuh. Itu orang kaya. Ya, bukan orang yang banyak duit. Apa definisi orang kaya, Bu? Orang yang tidak butuh. Ada orang yang banyak duit tapi butuh mulu. Akhirnya korupsi, mentalnya miskin. Jadi orang kaya bukan orang yang banyak uang. Orang kaya adalah orang yang hatinya tidak butuh kecuali kepada Allah. Itu hebatnya. Itu hebatnya agama, Bu. Dia selalu punya definisi yang berbeda dengan kebanyakan. Kita menganggap orang kaya itu orang yang banyak uang. Bukan, Bu. Ya, bukan. Berapa banyak orang yang kaya secara materi tapi mentalnya tersandra. Ya. Tiap hari tidur dalam ketakutan karena utangnya di mana-mana. Nah, dia kaya. Bahkan berapa banyak orang kaya yang kagak bisa tidur. Kalau mau tidur, kudu nelen pil dulu, baru dia bisa tidur.
Lah coba lihat ibu-ibu nih, bapak-bapak. Iya, di pengajian aja tidur. Kagak perlu nelen pil. Berarti kan bahagia banget ini. Lihat Quran 3 menit, tidur. Subhanallah. Alhamdulillah. Bukan main dah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan kaya materi, tetapi kaya jiwa. Allah demen sama orang yang kaya hati. Apalagi yang kaya hati itu kaya duit, kaya materi. Udah materinya kaya, hatinya kaya, dermawan sama orang, taat sama Allah. Masya Allah. Allah cintanya berlapis-lapis sama orang yang kaya begitu tuh. Dia kaya materi tetapi juga kaya hati. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan materi dan kekayaan hati. Ya Bu ya? Assalamualaikum. Iya Bu. Yang ketiga, Allah cinta dengan orang yang al-khafi, menyembunyikan rahasia. Dia bertakwa, tetapi ketakwaannya itu tidak flexing. Ya, ini habis tahajud update status. Halo guys, maafin ya, mata saya bengep banget ini. Habis tahajud soalnya jam 2. Wah. Al-khafi, Allah demen sama orang yang apa Bu? Kalem. Kalem maksudnya menyembunyikan ketaatannya, tidak flexing. Ya. Ya, menyembunyikan kekayaan hatinya, tidak flexing. Dan menyembunyikan rahasia orang. Kalau orang curhat sama dia, itu dia sembunyiin, bukan diobrolin sama diobralin. Ya, akhirnya satu komplek tahu dari mulut dia. Itu Allah senang sama orang yang kaya begitu. Nah, kenapa hadis ini diletakkan Imam Nawawi dalam bab ini? Karena orang yang melakukan uzlah itu adalah orang yang bertakwa. Ya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia lebih mementingkan Allah. Dia uzlah, dia menyendiri untuk Allah, dan dia berlari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Bu, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala rajul ayyun nasi afdal ya Rasulullah. Seorang bertanya kepada Nabi Bu, dari Sa'id Al-Khudri. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata ulama? Apa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini? Kata para ulama dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, mereka mengatakan istihbabus su'al amma yahtaj ilaihi al-insan min umuriddin. Sunnah, ya, sunnah kita bertanya hal-hal yang itu bisa membuat kita lebih faham terhadap agama kita. Ini kan ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasul, ayun nasi afdal ya Rasul, manusia yang paling keren itu siapa ya? Dia nanya sama Nabi. Maka ulama bilang, di antara pelajaran hadis ini apa? Sunnah bagi kita banyak nanya, tapi banyak nanya yang pertanyaannya itu untuk kepentingan agama kita. Ustadz, mau nanya hukumnya ini apa ya? Kalau begini apa? Itu sunnah Bu. Daripada ngaji diem mulu, ustadznya bingung, jamaahnya juga bingung. Ini sakit gigi kali semua. Bu, sunnah bertanya. Ada ibu-ibu yang dia udah nyiapin pertanyaan dari rumah, begitu sampai di tempat lupa katanya. Ya Bu ya? Maka ibu-ibu catat dari rumah, saya pengen nanya dah, catat di rumah. Sampai di pengajian nanya. Ya, itu sunnah bertanya. Token listrik habis kayaknya itu, bukan? Nah, ada orang yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, manusia yang paling keren itu siapa ya? Nabi menjawab, 1,
Mukmin mujahid binafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang berjuang membela agama Allah dengan jiwanya dan dengan hartanya. Ya, dia sedekah ke panti yatim, dia sedekah ke pondok pesantren, dia sedekah ke Palestina, dia bantu saudara-saudaranya, mujahid. Kita nggak bisa dengan diri kita, minimal dengan harta kita, Bu. Kalau kita disuruh ke sana tempur, la haula wala quwata illa billah. Mungkin belum nyampe Palestina udah sakit perut. Ya, nggak cocok sama makanannya. Bagaimana mau jihad? Ya, minimal dengan hartanya. Binafsihi wa malihi. Ya. Ya. Dia bangun masjid, dia sumbang pembangunan. Kalau dia nggak bisa membantu langsung, dia membantu dengan hartanya. Fisabilillah. Lalu ya Rasul, siapa lagi orang yang paling keren itu? Ini saya baru pulang dari Hong Kong. Saya mohon maaf juga sama ibu-ibu, bapak-bapak yang pengajiannya ditunda dari Ahad pertama ke Ahad kedua. Karena Ahad pertama kemarin masih di Hong Kong. Saya salut, Bu, ya. Itu yang ngundang kami di Hong Kong. Itu TKW Ustaz. TKW yang mereka itu luar biasa tuh. Tiap minggu ada pengajian. Rata-rata orang Jawa di sana. Ngapak-ngapak lagi. saya sampai sana, lah ini Hong Kong apa Brebes, saya bilang. Orang-orang Jawa, Masya Allah, ngajinya luar. Bahkan mereka itu, Bu, ya kan semua di sana TKW-nya jadi pembantu, tidak ada konsultan ahli, nggak ada yang kerja di pabrik, teknisi, nggak ada, semuanya pembantu. Bilateralnya begitu. Itu mereka, Bu, ya ngaji tiap hari setoran Quran. Ada satu majelis namanya Majelis Al-Falah. Ya, mereka setoran tuh. Ya. Jarak rumah mereka dengan rumah pembantu yang lain kan jauh. Mereka setorannya pakai handphone. Buat grup di WhatsApp, setoran. Nanti sebulan sekali ketemu. Itu kan dahsyat menurut saya itu. Luar biasa. Bahkan saya bilang di pengajian itu, bersyukurlah ibu-ibu ini jadi TKW di Hong Kong. Mungkin kalau jadi TKW di Indonesia nggak ngaji. Ya. Mungkin kalau kerja di Indonesia jadi lupa ngaji gitu maksudnya. Kenapa? Udah gengsi mau ngaji. Alif, ba, ta, ikro 1, ikro 2 udah gengsi. Tapi karena kerjanya di Hong Kong nggak ada yang tahu, sama-sama nggak tahu, nggak gengsi. Akhirnya mereka ngaji tahsin, tajwid, ada yang hafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Cuman rata-rata yang berangkat jendes, Bu. Tahu jendes? Apaan? Ya rata-rata yang berangkat janda. Karena mereka harus kontrak 2 tahun, meninggalkan rumah yang lama, lalu ke Hong Kong. Ya, memang rata-rata yang udah nggak punya suami, ya mereka ke sana berangkat. Dan alhamdulillahnya, ya mereka ngaji. Ya mereka ngaji. Dan itu patungan itu. Saya dapat kabar itu patungan antar TKW. Ya. Biar ada pengajian. Nggak disupport sama pemerintah, Bu. Apalagi sama DKM. Justru kita kudu bayar uang bersih-bersih untuk masjid sekali event, katanya. Saya tanya sama ibu-ibu di sini ngaji bayar nggak, Bu? Hah? Kagak. Malah dapat makan. Iya. Lalapannya ayam, sambalnya ati. Toppingnya pete. Ya, masih pete udah panen belum, Ustaz? Belum. Ya. Gratis, free, tinggal duduk dapat paper kopian. Masya Allah, tabarakallah. Di sana orang ngaji patungan, ya, $50, dolar Hong Kong, $100 Hong Kong, supaya bisa ngaji. Karena dia kudu bayar uang perizinan, uang kebersihan ke masjid. Nggak banyak masjid di Hong Kong itu cuma ada 6 atau 7 masjid. Saya ceramah sama bini saya di sana di masjid
namanya Sim Sa Choi. Waduh, seminggu tuh saya apalin namanya tuh. Ya, Masya Allah. Itu pun dibatasin. Dari pagi jam 4 kudu udah kelar 2 sesi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ya. Dan semangatnya luar biasa. Itu mah yang doyan ngaji, Bu. Yang nggak doyan ngaji juga banyak. Ya. Banyak juga di sana mereka cerita. Nah, ini yang kabar gembiranya. Kabar nggak gembiranya adalah banyak perempuan-perempuan di sono yang dia jadi TKW karena udah kelamaan kagak pulang, ya akhirnya dia pisah sama suaminya. Ada juga yang mohon maaf orientasinya berubah, ya menjadi lesbian. Itu jadi saya ditemani sama pengurus PCNU cabang Hong Kong. Mereka cerita, Ustadz di sini kita agak malu katanya. Banyak TKW kita yang masuk berita itu mereka penyuka sesama jenis. Ya. Nah, tolong nanti tausiahnya Ustadz disampaikan begini. Kita jadi itu salah satu negatifnya. Nah kebetulan yang mengundang saya ini seorang muslimah, orang Bali sebenarnya, orang Jember. Ya orang Jember tapi lahir di Bali. Nah, dia nikah sama orang Hong Kong. Orang Hong Kongnya mu'alaf. Ya. Orang Hong Kongnya mu'alaf. Jadi luar biasa. Ya, artinya dimanapun kita berada itu tergantung kita, Bu. Nah, kita ngaji di sini enak. Nggak bayar, tinggal ngesot nyampe ya, Bu ya. Bu. Ya, Masya Allah. Mereka ada yang datang 3 jam perjalanan, kudu naik MRT berkali-kali baru nyampe. Ada yang 2 jam perjalanan, dan itu liburnya cuma hari Minggu kan kerja. Hari lain mereka masuk. Nah, betapa susahnya mereka untuk ngaji. Jadi saya bilang wah bersyukur sekali kita di Indonesia itu. Dan kalau buat pengajian itu kudu izin RT, izin RW. Kalau kita di sini ya, izin RT, izin RW sampai bupati kudu ngasih tanda tangan baru pengajian bisa diselenggarakan. Coba repot bener. Nah, kita kan kalau mau ngaji aja. Maka banyak juga beberapa ustadz yang datang ke sana, ada yang pengajiannya ditolak karena ternyata panitianya ada yang mungkin nggak amanah, dia nggak kerjasama sama pemerintah, akhirnya dibubarkan pengajiannya. Nah, sulit orang ngaji di sana. Kita mudah ngaji di sini, ya Bu. Dan siapa lagi yang Allah cintai? Qala tsumma man? Siapa lagi yang Allah cintai ya Rasul? Nabi menjawab, rajul mu'tazil, seorang yang melakukan uzlah. Tadi saya udah jelaskan apa makna uzlah. Fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbah. Allah mencintai seseorang yang menyendiri karena motivasi dia ingin dekat sama Allah. Jadi menyendiri bukan karena egois, menyendiri bukan karena cuek sama orang, menyendiri bukan karena nggak open sama tetangga. Justru itu dosa. Bahkan Nabi bersabda, bukan orang beriman jika dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Bukan orang beriman. Jadi kita nggak boleh cuek sama tetangga. Tetapi yang diinginkan hadis ini apa? Orang ini menyendiri karena pengen dekat sama Allah. Karena kalau begitu keluar, ke distract, ya, imannya bisa luntur karena tongkrongannya nggak ada yang baik. Itu kira-kira. Makanya di hadis bab taubat Riyadhus Shalihin, di kitab ini Bu, kita udah belajar, ada seorang laki-laki yang udah ngebunuh 99 orang sampai dia capek berbuat maksiat. Dia datang ke orang alim, dia nanya, kira-kira taubat saya diterima apa kagak ya? Orang alim ini bilang, enggak, karena kamu udah banyak banget ngebunuh orang. Dia kesel, dia bunuh lagi itu orang alim, genap 100. Dia cari lagi, ketemu sama orang arif. Kata orang arif ini, tobat mau diterima, rahmat Allah lebih luas daripada dosamu. Dengan catatan kamu harus uzlah,
hijrah dari kampung yang tidak baik menuju kampung yang baik, dan jangan pernah kembali pulang kampung ke yang tidak baik itu, karena pasti nanti imanmu akan terganggu. Di tengah jalan, ketika dia pengen hijrah ke kampung berikutnya, dia meninggal. Lalu malaikat berdebat. Malaikat rahmat bilang ini penghuni sorga karena dia udah uzlah, tobat, hijrah. Malaikat azab bilang enggak, dia penghuni neraka karena udah ngebunuh 100 nyawa dan dia belum sampai ke kampung tobat. Oh, malaikat sampai kerepotan, Bu. Ini kira-kira dia di sensus penduduk neraka apa surga? Lalu Allah menurunkan Jibril untuk menengahi dua malaikat yang sedang bertengkar ini. Diukur tanah. Kira-kira jarak mana yang lebih dekat dia, ke kampung uzlah atau ke kampung yang jahiliyah? Lalu Allah melakukan toyul makan, dirapatkan bumi, toyul ard. Ketika diukur ternyata jarak dia dengan kampung tobat lebih dekat daripada kampung jahiliyah, dan akhirnya dia menjadi penghuni surga. Ya, ini kisah yang kudu diambil pelajarannya adalah tentang kesungguhan bertobat, bukan tentang ngebunuhnya. Ya, ntar salah ngambil kesimpulan, oh kalau gitu saya maksiat aja deh, ntar juga jadi penghuni surga. Bukan. Hadis yang ketiga, Bu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusika an yakuna khaira malil muslim ghanamun yattaba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan, rawahul Bukhari. Nabi bersabda, hampir terjadi di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di atas bukit, dan di ujung tempat di mana air turun. Dia melakukannya semata-mata karena melarikan diri dan menyelamatkan agamanya dari cobaan iman. Maksud hadis ini, kata pengarang Nuzhatul Muttaqin, akan datang satu masa di mana orang tidak bisa tidak, pasti rezekinya bercampur dengan yang haram. Tidak bisa tidak. Akan datang satu masa di mana orang rezekinya mesti bercampur kepada yang haram. Ini kata beliau, fil hadithi ikhbar amma sayakunu alaihi halul muslim min talawuthi makasibihim bil maharim. Mesti bercampur rezeki dia dengan yang haram. Meskipun yang dia cari halal, pekerjaannya halal, tapi mesti kena haram. Ya. Mungkin dia punya aset di satu tempat, aset itu dijalankan untuk kepada sesuatu yang haram, dia nanam saham di situ. Mungkin dia bisnisnya rentenir, riba, mungkin macam-macam. Ya. Kalaupun tidak haram 100%, minimal kita hidup di era di mana kita kena debu-debu haramnya. Ya. Debu-debu haramnya. Nah, jika itu terjadi, kata Nabi, siapa yang rezekinya paling baik? Siapa? Orang yang hidup di kampung yang cuma ngembalain kambing, yang dia minum dengan air susu perahan itu, lalu dia makan dengan daging yang memang dia pelihara, ya, tidak ada syubhat dalam hidupnya. Itu rezeki paling baik. Ya. Mungkin rezeki paling enak kita, Bu, yang tinggal di kota, tetapi syubhatnya kan banyak. Tapi orang yang di kampung itu nanam sendiri, mau makan metik sendiri, ngolah sendiri. Oh, luar biasa. Saya pernah silaturahim ke salah seorang kiai di Banten. Waduh, saya geleng-geleng tuh. Itu santrinya kalau makannya nanam padi sendiri. Ya. Goreng tempe, tempenya dibuat sendiri. Ya. Minyaknya punya, sawit sendiri. Pokoknya nggak kemana-mana, nggak. Ya. Udah di situ aja. Mau makan ayam, pesantren punya ayam sendiri. Kalau lagi nggak punya ayam, nggak makan ayam.
Luar biasa itu. Saya geleng-geleng itu. Itu sesuatu yang sulit dipraktekkan buat kita yang tinggal di kota. Ya, tapi meskipun sulit dipraktekkan, setidaknya kita tahu ada hadis yang ngomong begitu. Kita hidup di mana semua harta kita bergesekan dengan sesuatu yang haram. Nah, jika itu terjadi, maka rezeki yang paling berkah adalah orang yang hidup di pedalaman, di kampung, di kaki bukit, di gunung-gunung. Ya, mereka mengembalakan kambing jauh dari manusia dan seterusnya. Ya. Ya, tapi ibu yang udah tinggal di sini jangan hijrah ke gunung, Bu, jangan. Ya. Ntar kalau hijrah ke gunung yang nguasain kota orang jahiliyah, Bu. Ya. Kita di kota kudu dakwah, Bu. Ya. Ya. Tapi orang kota kudu denger hadis ini biar kita nggak sombong. Bahwa orang kampung itu lebih berkah loh dari kita, itu maksudnya. Nah, tetapi orang kota juga punya keberkahan. Mungkin orang kampung jadi orang baik karena lingkungannya baik. Tapi kita jadi orang baik di tengah-tengah yang tidak baik, itu luar biasa. Paham gak maksudnya? Dia di kampung doyan ngaji, taklif lah, emang tempatnya di kampung. Wajar. Ada orang tinggal di kota tapi istiqomah ngaji, itu kan luar biasa itu. Ada orang hidup di kota di mana rezeki yang haram gampang dicari tapi dia tetap noleh ke yang halal, itu kan luar biasa. Ya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Faqala ashabuhu wa anta qala na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Para sahabat Nabi berkata, semua nabi dan rasul itu diutus menjadi pengembala kambing. Semua nabi dan rasul pernah menjadi pengembala kambing. Masya Allah ya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasul? Iya, saya dulu pernah mengembalakan kambing seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat, kata Nabi SAW. Hadis ini, kata para ulama, mengajarkan kita tentang satu, rezeki yang halal meskipun hasilnya sedikit itu jauh lebih berkah daripada rezeki yang haram meskipun banyak. Ya, mengembalakan kambing, Nabi diupah dengan beberapa kirat, tetapi dengan keringat sendiri, oh luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, kata muallif Nuzhatul Muttaqin, para nabi dan rasul ini orang mulia ya, tapi mereka hidup dengan kesederhanaan, mengembalakan kambing. Ya. Dan nggak malu gitu, ya, nggak malu. Ya. Bukan mentang-mentang nabi kerjaannya di majelis taklim mulu, enggak. Mereka gembala kambing. Wah, ini luar biasa ya Bu ya. Dahsyat ya. Hadis yang terakhir, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min khairi ma'ashi an-nasi rajul mumsikun inana farsihi fi sabilillah yatiru ala mannihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alaihi yabtaghi al-qatla awil mauta madhannahu aw rajul fi gunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af aw batni wadin min hadhihi al-awdiyah yuqimu salah wa yu'ti zakah wa ya'budu rabbah hatta ya'tiyahu al-yaqinu laysa minan nasi illa fi khairin, rawahu Muslim. Di antara kehidupan terbaik adalah seorang yang memegang kendali kudanya. Dia berjuang di jalan Allah, melompat di atas punggungnya. Setiap kali mendengar seruan untuk berjihad, maka dia melakukannya hingga dia menemukan kematian dirinya. Atau seseorang yang memelihara kambing di atas gunung, atas satu lembah sambil menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan tetap menyembah Rabbnya hingga datang kematian. Tidak ada seorang pun yang demikian kecuali dia berada dalam kebaikan. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis ini mengajarkan kita tentang keutamaan berjihad dan keutamaan mencari rezeki yang halal meskipun kita berada di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari hingar-bingar ibu kota,
jauh dari hiruk pikuk di pusat keramaian. Dia berada di daerah terpencil, tapi di daerah itu dia mengais rezeki dengan halal dan seterusnya, itu jauh lebih berkah. Apalagi kita hidup di ibu kota tapi dengan rizki yang halal, itu masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ada pertanyaan, silakan ibu-ibu. Ada pertanyaan? Bapak-bapak barangkali ada pertanyaan? Bu masih hidup bu? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup nih. Ada pertanyaan? Iya, mangga. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedekah. Ya boleh-boleh aja. Sohibul malnya yang punya harta memberi amanah kepada orang yang menerima itu, ini saya pengen sedekah tapi jangan dibeliin makanan, beliin pekakas, tempat tidur atau apa kek, itu boleh apa tidak begitu? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Meskipun itu uang yang tidak halal. Nah, ini ibu akan ketemu dengan dua pendapat. Imma mutlaqan, yang pertama mutlak mengatakan nggak boleh kalau itu rezeki yang kagak halal, ketat. Ya, ada kiai-kiai yang pondok pesantrennya ya anti minta bantuan sama pemerintah. Dibantu sama dana yang kagak jelas, kagak mau dia. Ada tuh bu, dan itu dahsyat menurut saya, luar biasa. Tetapi ada yang tadi tasyaddud, ketat. Yang ini ya bilang nggak apa-apa, buat proposal karena ada dana hibah, iya APBD daerah-daerah, dan mereka punya program CSR dari kantor-kantor, pabrik-pabrik, itu dananya ada, nggak apa-apa buat proposal. Bagaimana kalau dari perusahaan misalnya katakanlah yang nyumbang ini Jarum Super, rokok kan ada yang tidak rokok bagaimana segala macam, itu gimana haram segala macam. Ada yang mengatakan uangnya diterima tetapi tidak boleh untuk makan, tidak boleh jadi darah daging, tapi dibangun menjadi fasilitas umum, jalan raya, ya, jembatan penghubung antar desa, boleh, nggak masuk ke darah daging, menjadi fasum. Karena yang begini duitnya banyak. Coba kalau nggak ditangkap duitnya, dikemanain? Mungkin dia bisa bangun diskotik yang lebih besar, mafsadatnya lebih banyak. Kata kiai yang membolehkan. Iya, kalau dia bangun pesantren, saya pernah nanya ini. Lalu saya ketemu sama yang mazhabnya tadi tasahul, lebih tidak ketat. Dia bilang saya terima, tetapi saya tidak jadikan itu makan santri. Saya bangunkan gedung, ya, atau saya belikan tanah tanah baru untuk dijadikan pesantren, dia bilang, tapi tidak dijadikan makanan santri. Nah, ada yang begitu bu, karena prinsipnya itu, jika tidak dimanfaatkan, dikemanain uang ini? Iya, kalau dia ketemu yang baik. Dia ketemu yang buruk, dibangun pusat diskotik, orang
lebih berbondong-bondong ke sono daripada ke masjid gara-gara uang ini. Nah, tapi kalau diterima sama yang baik, dibuat panti yatim, dibuat jembatan, dibuat maslahah. Ya. Begitu Bu, kira-kira Bu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Iya. Iya, iya. Halal. Enggak lah, insya Allah. Iya. Saya kerja kepada seseorang yang orang itu menggaji saya dengan uang yang haram. Meskipun saya kerja, ya itu pure karena saya menjadi karyawan dia, pembantu, bukan membantu dia untuk mendapatkan harta yang haram. Itu gimana rezeki saya halal apa haram? Halal insya Allah, karena ibu mendapatkan gaji ibu dari keringat ibu sebagai katakanlah pembantu. Iya. Tetapi jika ibu diberi pilihan, ada dua orang majikan yang sama-sama menawarkan pekerjaan. Yang satu sumber dana kerja dia haram, yang satu halal. Maka ya ibu sebaiknya pindah ke tuan majikan yang sumber rezekinya halal. Tetapi nyari kerja akan sulit. Ntar kita pindah kagak cocok. Ntar kita pindah belum tentu ketemu lagi. Maka selagi belum ketemu yang lebih baik, jangan pindah. Nggak apa-apa di situ. Begitu. Agama seluas itu. Seluas itu. Bahkan dalam fikih orang boleh menunda sholat. Jika dia seorang karyawan yang dia punya bos kejam, kalau dia sholat dipecat. Itu boleh menunda sholat. Bukan tidak sholat. Kalau tidak sholat nggak boleh. Menunda sholat. Nanti dia qadha sholatnya. Tapi darurat ya, ada uzur. Kalau dia tinggal ke kerjaan, dia dipecat, bininya kagak makan, anaknya nggak sekolah. Dia boleh menunda sholat. Bukan tidak sholat. Menunda sholat. Kan banyak tuh bapak-bapak yang nggak sholat Jumat gara-gara kantornya, perusahaannya, pabriknya punya regulasi nggak boleh, ya kudu tetap kerja. Nah itu bagaimana itu? Ya begitu jawabannya. Di fikih dibahas. Tapi kalau ketemu tempat pekerjaan yang lebih luas, Muslim friendly, lebih care dengan Islam, ya dia lebih bagus pindah. Bagaimanapun tentu yang mengizinkannya sholat itu lebih baik daripada yang tidak. Begitu ya Bu, bisa dipahami Bu? Jadi ibu nggak apa-apa tetap di situ, katakanlah misalnya, tapi sambil ikhtiar cari yang lebih baik. Kalau ketemu, ambil. Kalau nggak ketemu, tetap aja di situ. Sambil hati ibu mengingkari bahwa rezeki itu haram. Ibu benci dengan itu. Maka sejauh itu dilakukan nggak ada masalah. Saya kira itu ya ibu-ibu, cukup. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menambah wawasan kita, dan Allah beri kita taufik hidayah inayah agar bisa kita mengamalkan, jika tidak 100% minimal ya sedikit dari apa yang kita baca dari dauh sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.